Bagaimana kehidupan di bumi berubah dari waktu ke waktu? Semua berawal dari satu pertanyaan sederhana. Bagaimana sebuah sel mikroskopis menjadi makhluk-makhluk yang luar biasa? Evolusi adalah jawabannya. Evolusi bukan cuma tentang manusia atau dinosaurus. Ini adalah kisah tentang bagaimana kehidupan beradaptasi, berkembang, dan bertahan selama miliaran tahun. Ingin tahu bagaimana evolusi membentuk dunia kita? Selamat datang di bab evolusi di mana ilmu pengetahuan menjadi petualangan seru. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana berbagai makhluk hidup di dunia ini bisa memiliki bentuk, sifat, dan kemampuan yang begitu beragam? Jawabannya terletak pada proses panjang yang dikenal sebagai evolusi, sebuah konsep yang mengungkap rahasia perubahan kehidupan sepanjang masa. Evolusi merupakan proses perubahan pada makhluk hidup yang berlangsung sedikit demi sedikit dan memerlukan waktu lama. Evolusi sering dianggap kontroversial, terutama ketika dibahas bersama keyakinan agama. Namun, apakah benar ilmu dan iman harus selalu bertentangan? Mari kita eksplorasi bagaimana teori evolusi bisa dipahami dan bagaimana pandangannya menurut agama. Sebelum itu, terdapat teori yang membahas mengenai asal-usul kehidupan, yaitu teori abiogenesis dan biogenesis. Teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup atau terjadi secara spontan. Teori ini dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu 1. Aristoteles. Ia melakukan penelitian pada hewan yang hidup di air. Dari hasil penelitiannya, ia menemukan bahwa telur-telur ikan akan melahirkan ikan yang sama persis dengan induknya. Bahkan ada ikan yang berasal dari lumpur. 2. Needham. Ia mendukung teori Aristoteles dan berpendapat bahwa mikroorganisme berasal dari air kaldu, di mana dalam percobaannya yaitu merebus daging kemudian air kaldu disimpan dalam keadaan tertutup gabus. Setelah beberapa hari, air kaldu menjadi keruh karena adanya mikroorganisme. 3. Anthony van Leeuwenhoek. Ilmuwan ini menemukan mikroskop dan berhasil mengamati bahwa adanya makhluk kecil berupa protozoa dari setetes air rendaman jerami. Selanjutnya yaitu teori biogenesis. Teori biogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Teori ini menggugurkan teori abiogenesis. Teori biogenesis dikemukakan oleh beberapa ahli. 1. Francesco Redi. Ia melakukan percobaan yaitu menyimpan daging di dalam wadah selama beberapa hari. Dalam wadah terbuka muncul belatung di dalam daging. Dalam wadah tertutup tidak ada belatung. Dalam wadah yang ditutup kain kasa atau kain berpori muncul belatung dalam daging. Percobaan ini membuktikan bahwa belatung berasal dari telur-telur lalat yang ditinggalkan ketika lalat-lalat tersebut hinggap di daging yang busuk dan kain kasa. Yang kedua, Lazzaro Spallanzani. Spallanzani melakukan percobaan dengan merebus air kaldu yang terdapat di dalam tabung terbuka dan tertutup. Ia menunggu sampai semua mikroorganisme yang terdapat di dalam kaldu menjadi mati. Setelah beberapa hari, tabung terbuka terdapat mikroorganisme, sedangkan tabung tertutup tidak terdapat mikroorganisme. Kesimpulannya, mikroorganisme yang terdapat di dalam air kaldu pada tabung terbuka berasal dari mikroorganisme yang tersebar di udara. Teori Spallanzani dibantah oleh beberapa ahli yang mengemukakan teori abiogenesis. Mereka berpendapat bahwa pada tabung tertutup tidak ada oksigen yang masuk, sehingga mikroorganisme tidak dapat tumbuh. Tetapi percobaan yang dilakukan oleh Spallanzani diperkuat oleh percobaan yang dilakukan oleh Louis Pasteur. Pasteur melakukan percobaan dengan merebus air kaldu dalam tabung leher angsa. Pada tabung leher angsa, oksigen dapat masuk, tetapi mikroorganisme hanya sampai pada permukaan leher angsa. Air kaldu tersebut didiamkan. Setelah beberapa hari, tidak ada mikroorganisme pada air kaldu.
Namun saat tabung dimiringkan, air kaldu sampai ke permukaan leher tabung yang telah terkontaminasi oleh mikroorganisme udara, sehingga air kaldu menjadi keruh. Kesimpulannya, kehidupan berasal dari telur, dan telur berasal dari makhluk hidup. Selain teori abiogenesis dan biogenesis, terdapat teori lain mengenai evolusi, yaitu yang pertama dari Jean-Baptiste de Lamarck pada tahun 1744 sampai dengan 1829. Lamarck menjelaskan, evolusi berdasarkan suatu gagasan bahwa perubahan pada suatu individu disebabkan oleh lingkungan dan bersifat diturunkan, disebut dengan teori Lamarckisme. Contohnya itu pada jerapah yang memiliki leher yang panjang karena kebiasaannya memakan daun-daun dari pohon. Jerapah diduga memanjangkan lehernya untuk dapat mencapai pohon yang semakin tinggi. Adaptasi dengan memanjangkan leher ini diwariskan kepada generasi berikutnya yang akan mempunyai leher sedikit lebih panjang lagi. Yang kedua yaitu ada Charles Robert Darwin dari tahun 1809 sampai dengan 1882. Menurut Darwin, teori evolusi terjadi karena adanya seleksi alam. Pada tahun 1831, Darwin menemukan burung finch yang memiliki banyak varian paruh berbeda dengan finch yang berada di Inggris. Ia menyadari bahwa paruh ini terbentuk karena hasil adaptasi dari sumber makanan yang berbeda dan lingkungan tertentu. Menurutnya, burung finch yang ada di Galapagos memiliki 13 spesies yang berasal dari satu spesies burung finch yang berada di Amerika Serikat yang berimigrasi ke Galapagos. Darwin memperoleh ide tentang evolusi yang didasarkan atas pokok-pokok pikirannya, yaitu yang pertama ada makhluk hidup bervariasi, dan beberapa variasi sifatnya dapat diturunkan. Tidak ada dua individu yang sama persis dalam suatu spesies. Yang kedua, setiap populasi cenderung bertambah banyak karena setiap makhluk hidup mampu berkembang biak. Yang ketiga, kenyataan menunjukkan bahwa pertambahan populasi tidak berjalan terus-menerus. Yang keempat, individu-individu berkompetisi untuk memperoleh sumber daya agar mampu bertahan hidup. Yang kelima, yaitu sifat-sifat yang diwariskan milik beberapa individu membuat mereka dapat bertahan hidup dan bereproduksi pada keadaan lingkungan tertentu. Teori Darwin mendapatkan bantahan dari beberapa ahli. Salah satunya yaitu Ustadz Khalid Basalamah yang menyampaikan pendapatnya menurut pandangan Islam. Dalam Islam, diyakini bahwa Allah menciptakan manusia secara langsung dari tanah liat dan bukan melalui proses evolusi dari makhluk lain seperti yang telah dikemukakan oleh Darwin. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia pertama yaitu Nabi Adam diciptakan secara khusus oleh Allah. Ustadz Khalid Basalamah mengingatkan bahwa teori evolusi bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah dan proses penciptaan tersebut tidak dijelaskan sebagai hasil dari perubahan spesies yang bertahap seperti yang diajukan oleh Darwin. Ustadz Khalid Basalamah juga menegaskan bahwa dalam Islam, keyakinan bahwa Tuhan adalah pencipta segala sesuatu adalah pokok utama. Dan teori evolusi dianggap meremehkan kekuasaan Tuhan dalam penciptaan makhluk hidup, termasuk manusia. Selanjutnya yang ketiga dari August Weismann pada tahun 1834 sampai dengan 1914, Weismann menentang teori Lamarck. Ia berpendapat bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan keturunannya. Weismann mencoba menerapkan teori Darwin dalam peristiwa genetika. Ia membuktikan teorinya dengan mengawinkan dua ekor tikus yang masing-masing ekornya dipotong. Hingga generasi ke-21, semua anak tikus yang dilahirkan dari keturunan kedua tikus tadi berekor panjang. Weismann pun menyimpulkan bahwa yang pertama, perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan ke generasi berikutnya, sehingga membuktikan bahwa teori evolusi Lamarck tidak benar. Yang kedua, evolusi adalah masalah pewarisan gen-gen melalui sel kelamin, atau evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. Bayangkan dunia ini seperti panggung besar, dan setiap makhluk hidup adalah aktor yang terus beradaptasi agar tetap bertahan. Bagaimana mereka melakukannya? Inilah saatnya kita membahas mekanisme evolusi yang menjadi kunci adaptasi dan kelangsungan hidup. Mekanisme evolusi. Yang pertama ada mutasi. Mutasi merupakan perubahan susunan DNA sel genom yang diakibatkan oleh mutagen dan menyebabkan perubahan sifat yang menurun pada generasi penerusnya. Biasanya ini terjadi pada sel gamet. Yang kedua ada seleksi alam, yaitu di mana setiap organisme akan melakukan kompetisi. Jadi yang memenangkan kompetisi itu akan bertahan hidup. Selanjutnya ada migrasi.
Migrasi atau perpindahan mekanisme ke lingkungan yang baru itu menyebabkan mekanisme tersebut beradaptasi, sehingga terjadi perubahan pada struktur tubuhnya. Lalu yang keempat ada rekombinasi gen, yang terjadi akibat perkawinan silang, sehingga muncul variasi spesies yang baru. Lalu yang kelima ada genetic drift, atau aliran gen, adalah terjadinya perubahan pada frekuensi alel dalam suatu kumpulan gen yang terjadi secara acak dari populasi yang terisolasi, yaitu populasi yang tertutup. Timbulnya spesies baru. Timbulnya spesies baru atau spesiasi terjadi apabila dua varietas dari suatu spesies tertentu menghuni dua tempat yang sangat berbeda, sehingga tidak dapat melakukan hubungan reproduksi, mengalami perubahan hingga akhirnya menjadi dua spesies yang berlainan. Isolasi merupakan kunci terjadinya spesies baru karena isolasi mencegah terciptanya kembali keseragaman antar spesies melalui hibridisasi. Bentuk-bentuk isolasi. Yang pertama, isolasi geografi. Isolasi geografi terjadi ketika terdapat suatu spesies berpindah ke lingkungan baru yang berbeda dari lingkungan asal dan dipindahkan oleh laut, gunung, atau gurun. Yang kedua, isolasi ekologi. Isolasi ekologi terjadi karena dua spesies yang berkerabat dekat terdapat di daerah geografi yang sama, tetapi pada habitat yang berbeda. Contoh, katak pohon kawin di danau yang tidak permanen atau kubangan, sedangkan katak banteng kawin di danau atau badan air permanen yang lebih besar. 3. Isolasi musim. Isolasi musim atau temporal disebabkan oleh masa kawin atau kematangan gamet yang berbeda. 4. Isolasi tingkah laku. Isolasi tingkah laku artinya terdapat perilaku tertentu atau ritual, yaitu tanda atau sinyal yang berupa tingkah laku, suara atau ekspresi zat dari hewan jantan sebelum perkawinan kimia dan hanya dapat dimengerti oleh betina pasangannya. 5. Isolasi mekanis. Isolasi mekanis menghalangi perkawinan akibat struktur kelamin yang berbeda sehingga tidak dapat melakukan perkawinan. 6. Isolasi gamet. Isolasi gamet menghalangi terjadinya pembuahan akibat susunan kimiawi dan molekul yang berbeda antara dua sel gamet. Spesies baru juga dapat terbentuk melalui peristiwa poliploidi atau berlipat gandanya jumlah kromosom dalam sel akibat pengaruh dari radiasi dan zat kimia tertentu, atau secara spontan melalui domestikasi, yaitu adanya campur tangan manusia. Selanjutnya ada petunjuk evolusi. Jejak masa lalu tidak hanya tercatat dalam buku sejarah, tetapi juga dalam tubuh makhluk hidup. Nah, apa saja petunjuk yang menunjukkan bahwa evolusi benar-benar terjadi? Bersiaplah untuk menemukan jawabannya melalui fosil, gen, dan fenomena alam lainnya. Bukti-bukti terjadinya evolusi dapat dilihat dari beberapa petunjuk, yaitu yang pertama, variasi individu dalam satu keturunan. Variasi di dalam satu spesies dalam perkembangan berikutnya akan menurunkan keturunan yang berbeda. Jika keturunan yang berbeda variasinya menghuni daerah yang berbeda, akan menghasilkan variasi yang berbeda pula. Yang kedua ada homologi organ tubuh. Homolog adalah organ-organ dari berbagai makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal sama dan berubah struktur sehingga fungsinya berbeda. Unsur persamaan yang dimiliki semua sel makhluk hidup adalah molekul DNA dan RNA, yang akan menentukan hubungan kekerabatan. Semakin banyak persamaan, semakin dekat hubungan kekerabatannya. Yang ketiga ada perbandingan embriologi. Semua anggota vertebrata dalam perkembangan embrionya menunjukkan adanya persamaan yang menentukan hubungan kekerabatan. Berikut adalah beberapa fase perkembangan yang mengalami perubahan seperti dalam gambar. Beberapa perubahan makhluk hidup dapat dilihat perkembangannya dari tahap pertama hingga tahap ketiga. Yang keempat ada fosil. Fosil dapat diartikan sebagai sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang telah membatu. Beberapa fosil temuan para ahli, yang pertama adalah Australopithecus. Australo artinya selatan dan Pithecus artinya kera. Memiliki keperbedaan berkisar antara 2-5 juta tahun. Pertama kali ditemukan pada tahun 1924 di Afrika Selatan oleh Raymond Dart. Ada 4 spesimen, yaitu Australopithecus africanus, Australopithecus robustus,
Australopithecus boisei, dan yang terakhir Australopithecus habilis. Lalu ada Pithecanthropus. Pithecus artinya kera dan Anthropus artinya manusia. Berumur antara 2 sampai 0,2 juta tahun di Jawa. Ada 3 jenis yaitu Pithecanthropus robustus, Pithecanthropus erectus, dan Pithecanthropus soloensis. Yang ketiga adalah Meganthropus paleojavanicus. Hingga kini posisinya masih menjadi pertanyaan karena hanya ada satu temuan. Bisa termasuk dalam Pithecanthropus atau mungkin berdiri sendiri. Yang keempat ada Homo neanderthalensis. Fosilnya banyak ditemukan di daratan Eropa dan Asia Barat dan tidak dijumpai di Indonesia. Manusia ini berada pada peradaban antara tahun 200.000 sampai 40.000 sebelum Masehi. Contohnya Neanderthal. Dan yang terakhir adalah Homo sapiens. Homo sapiens di Indonesia dimulai dari Homo wajakensis atau manusia wajak. Fosil ini ditemukan di Desa Wajak, Jawa Timur, 1889 oleh Eugene Du Bois. Usianya kira-kira 40.000 tahun.